Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi di mata pelajaran layanan lembaga keuangan syariah. Untuk pertemuan kali ini, kemarin Ibu Pipit sudah meng-share materi tentang safe deposit box, dan pada hari ini tentunya kalian juga harus memahami tentang safe deposit box itu sendiri. Selain kalian menyalin catatan, kalian juga harus tahu kegunaan safe deposit box khususnya untuk lembaga keuangan atau lembaga perbankan. Nah, dalam lembaga keuangan atau lembaga perbankan itu sudah pasti semua lembaga perbankan menyediakan fasilitas safe deposit box ini. Nah, cuman setiap lembaga keuangan pasti mereka memiliki prosedur dan juga fasilitas yang berbeda-beda. Semakin majunya perkembangan zaman, maka semakin berbeda pula fasilitas safe deposit box, di mana yang pertama kali dulu munculnya safe deposit box itu adalah berbentuk anak kunci. Namun sekarang banyak juga lembaga keuangan yang menyediakan safe deposit box dengan menggunakan kode atau nomor kode. Jadi safe deposit box itu kalau dilihat dari pengertiannya adalah kotak penyimpanan barang-barang berharga. Ya, kotak penyimpanan barang berharga. Barang berharga di situ bisa berupa surat-surat berharga atau uang, bisa juga barang seperti emas, berlian dan lain sebagainya. Nah, kemudian kotak safe deposit box ini terbuat dari baja, jadi namanya juga kotak untuk penyimpanan barang berharga. Jadi tahan api, tahan banting, juga aman pastinya. Tetapi tetap saja produk buatan manusia itu juga ada masa atau ada titik di mana dia juga bisa rusak. Jika terjadi bencana alam yang sangat parah, maka safe deposit box itu juga bisa hancur. Nah, selain itu, yang perlu kalian ketahui, safe deposit box itu tidak hanya terdapat di lembaga keuangan, tetapi juga bisa di rumah kalian. Misalkan kalian di rumah pengen punya brankas, juga bisa mempunyai brankas atau yang biasa kita sebut safe deposit box itu. Tetapi yang perlu kita pelajari hari ini adalah safe deposit box yang ada di lembaga keuangan. Nah, yang ada di lembaga keuangan ya, yang sudah kalian catat kemarin, barang-barang yang tidak boleh disimpan di lembaga keuangan adalah barang-barang yang terlarang seperti narkotika dan sejenisnya atau bahan peledak. Sudah pasti itu tidak diperkenankan oleh pihak bank ketika disimpan di lembaga keuangan. Terus kemudian keuntungan safe deposit box ini bagi bank itu yang sudah kalian catat, diantaranya ada biaya sewa di situ. Biaya sewa, ada uang jaminan yang mengendap. Jadi setiap kalian menyewa nanti juga dikenakan biaya sewa dan uang jaminan untuk mengganti anak kunci. Misalnya di sebuah lembaga keuangan itu mereka masih menggunakan safe deposit box yang menggunakan anak kunci, biasanya mereka memberikan kunci tersebut kepada penyewa dan juga bank juga menyimpan anak kunci. Lalu bagaimana, apakah jika pihak bank menyimpan kuncinya, nanti kalau misalkan mereka bisa membuka bagaimana, Bu? Gitu ya. Ada petugasnya sendiri di mana nanti
orang atau petugas yang diberi wewenang menyimpan anak kunci tidak diperkenankan untuk membuka tanpa seizin penyewa. Nah, bagi nasabah apa keuntungannya? Keuntungannya adalah yang pertama menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan. Sudah pasti barang berharga tidak aman jika disimpan di dalam rumah karena nanti rawan perampokan dan tindak kriminal lainnya. Jadi fasilitas ini adalah fasilitas yang sangat berguna untuk nasabah yang mempunyai harta benda yang perlu disimpan dalam bentuk uang, surat berharga ataupun barang logam mulia. Nah, untuk mekanisme atau prosedurnya biasanya mereka diperkenankan untuk menyebutkan apa keperluannya. Jadi misalkan ada Bapak Bambang pergi ke bank, Bapak Bambang ditanya oleh petugas bank untuk keperluan apa. Kemudian jika keperluannya untuk menyewa kotak atau brankas yang kita sebut sebagai safe deposit box itu, maka Pak Bambang diperkenankan untuk mengisi formulir atau surat perjanjian. Nah, sekaligus disebutkan administrasinya, biaya administrasi, kemudian penyerahan anak kunci. Jadi kalau safe deposit box itu ada jangka waktu penyewaannya. Misalkan jangka waktu penyewaannya itu selama 1 bulan, jadi selama uang sewa selama 1 bulan itu berjumlah berapa. Misalkan menyewa lebih dari 1 bulan, maka dijumlah totalnya. Jika tidak diperpanjang, maka ada biaya denda. Nah, biaya sewa biasanya juga tergantung dari ukuran safe deposit box. Jadi safe deposit box itu bermacam-macam bentuk ukurannya. Semakin besar ukurannya, maka semakin besar pula biaya sewanya. Untuk biaya sewa yang tertera dalam catatan kalian di situ, biasanya biaya sewa diropel selama 1 tahun, jadi tidak per bulan. Misalkan Pak Bambang mau menyewa, maka hitungannya adalah per tahun, karena tidak mungkin nanti pihak bank akan menarik biaya lagi tiap bulan. Jadi biayanya langsung 1 tahun dibayar di muka. Nah, kemudian ada jaminan, ada setoran jaminan di situ. Setoran jaminan di situ digunakan apabila nanti anak kunci yang dipegang oleh nasabah hilang. Nah, jadi setoran jaminan itu digunakan untuk mengganti anak kunci yang misalnya terjadi kehilangan atau rusak anak kuncinya. Terus kemudian apakah bisa terjadi masalah di penyewaan safe deposit box ini? Biasanya permasalahan di fasilitas safe deposit box ini hanya di kesepakatan pembayaran biaya sewa. Biasanya kalau untuk fasilitas keamanan kotak biasanya itu sudah dijamin oleh pihak bank. Nah, apakah terjamin keamanan di perbankan? Sudah pasti terjamin, karena pihak yang masuk ke dalam ruangan safe deposit box itu tidak semua stakeholder yang ada di lembaga perbankan itu bisa diperkenankan untuk mengakses atau berada di bagian ruangan safe deposit box itu. Jadi ada karyawan tersendiri
yang dikhususkan untuk mengelola safe deposit box itu. Biaya jaminan kunci berapa besarannya kira-kira? Yaitu besarannya adalah 10% dari biaya per tahun. Gitu. Langkah-langkah untuk membuka safe deposit box itu ada langkah-langkahnya, diantaranya ketika ada nasabah yang sudah mempunyai safe deposit box itu, jika ingin membuka, maka nasabah tersebut diperkenankan untuk pertama-tama datang ke bank dan menjumpai teller, kemudian dia mengisi surat kuasa apakah betul yang datang adalah betul-betul nasabah atas nama nasabah tersebut sendiri. Jika bukan nasabah tersebut sendiri, maka harus menggunakan surat kuasa. Misalnya Pak yang membuka safe deposit box, Pak Bambang, nanti yang mengambil adalah istrinya, maka Pak Bambang harus membuat surat kuasa kepada istri Pak Bambang. Kemudian perjanjian itu diakhiri dengan tanda tangan dan kemudian mengisi kartu izin masuk ruangan, masuk ruangan safe deposit box. Di situ dinamakan dengan hasanah namanya. Hasanah itu adalah ruangan khusus safe deposit box di mana terdapat banyak barang berharga dari semua nasabah. Terus kemudian tingginya satu ruangan itu full kotak semua yang disewakan kepada nasabah. Dan kemudian jika ingin mengakhiri menggunakan fasilitas deposit box itu juga diakhiri dengan surat atau penutupan fasilitas safe deposit box dengan mengisi sebuah formulir. Nah, intinya safe deposit box ini adalah sebuah kotak yang terbuat dari baja yang tahan api, tahan banting, tahan misalkan terjadi kebakaran maka tidak akan terbakar di situ surat berharganya. Dan kemudian perlu kalian ketahui, safe deposit box kegunaannya adalah untuk menyimpan barang berharga dan tidak hanya tersedia di lembaga keuangan saja. Lembaga keuangan non bank seperti Pegadaian biasanya mereka juga menyediakan fasilitas itu juga. Oke, baik, dari situ perlu kalian ketahui tentang safe deposit box. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Nah, nanti akan saya share videonya di Google Classroom kita. Dan jika ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan, dan satu siswa minimal satu pertanyaan wajib, karena itu adalah tugas kalian, wajib mendengarkan video dari Bu Pipit dan juga membuat satu pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini dan selamat belajar. Kita ketemu mapel LLKS di minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.